Apakah sudah Waalaikumsalam terdengar dengan warahmatullahi jelas? wabarakatuh. Jelas, Bu. Ya, oke. Sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi menjelang siang hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan ya masih terkait dengan pembuatan tablet. Hari ini akan kita bahas terkait dengan proses manufaktur sediaan tablet. Ini banyak yang kita bahas, nanti beberapa hal yang akan saya sampaikan, kemudian nanti selebihnya teman-teman semuanya membaca sendiri-sendiri ya, nanti bahan materinya akan saya bagi, kemudian nanti lebih jelasnya teman-teman bisa mempelajarinya sendiri. Kemudian saya masih ada hutang 1 kali pertemuan. Nanti tolong Mbak Fananda mungkin minggu depan ya Mbak. Yang jelas jangan mepet UAS ya Mbak ya, jangan mepet UAS. Untuk dijadwalkan pengganti yang 1 kali pertemuan hutang saya waktu itu. Nah, kemudian nanti setelah semua materi dari saya tersampaikan, ya khususnya terkait dengan sediaan tablet, nanti teman-teman akan ada kuis. Nanti kuisnya sejumlah 50 soal pilihan ganda, tuh ya, di mana materinya terkait dengan karakteristik serbuk dan evaluasinya sampai dengan materi kontrol kualitas sediaan tablet. Nanti ada 50 soal. Ya, nah itu untuk teman-teman, untuk evaluasi saya sejauh mana teman-teman memahami materi yang diberikan dan disampaikan. Jadi ini sudah saya siapkan soalnya, itu sudah saya siapkan. Nanti di pertemuan terakhir teman-teman mengerjakan latihan soal pilihan ganda di Edu. Tuh. Oke, selanjutnya saya akan screen. Nah. Ini adalah materi lanjutan dari kemarin kita sudah membahas berbagai jenis komponen di dalam sediaan tablet. Hari ini kita akan membahas terkait dengan proses manufaktur sediaan tablet atau proses pembuatan sediaan tablet. Pada pertemuan kali ini, setelah materi ini disampaikan, harapannya mahasiswa itu dapat memahami dan juga dapat menjelaskan terkait dengan konsep manufaktur sediaan tablet, kemudian proses pembuatan sediaan tablet dengan teknik gempal langsung dan granulasi, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan jenis-jenis peralatan dalam proses granulasi. Sebagai pendahuluan bahwa kita tahu ya, kemarin sudah kita bahas bahwa sediaan tablet itu merupakan sediaan yang paling banyak digunakan karena memberikan banyak keuntungan. Gitu. Nah, walaupun memang ketika kita membuat sediaan tablet, modal awal untuk manufaktur tablet itu perlu dipertimbangkan itu karena itu banyak dibutuhkan bahan-bahan eksipien, kemudian peralatan-peralatan yang khusus gitu kan. Jadi modalnya itu besar dalam kita memanufaktur sediaan tablet. Tapi bahwa tablet dapat dihasilkan dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan bentuk sediaan yang lainnya. Kemudian sekali running mesinnya itu bisa menghasilkan 1 juta butir per jam. Jadi dibandingkan dengan sediaan sirup, emulsi, suspensi atau sediaan cairan ataupun semi solid gitu ya. Itu kan proses pengisian ke wadahnya itu kan rumit gitu ya. Kemudian sekali jalan cuma menghasilkan berapa ratus produk. Nah, walaupun modal awal ketika pembuatan sediaan tablet itu cukup besar, tapi dengan kecepatan yang tinggi gitu nggih, tablet itu dapat dihasilkan 1 juta butir per jamnya. Nah, kemudian bahwa apa saja
yang perlu kita persiapkan gitu ya, tablet yang disiapkan dengan baik. Jadi kualitas yang seperti apa yang perlu kita persiapkan untuk membuat sediaan tablet yang baik. Yang pertama adalah mengandung dosis dalam jumlah yang lazim dan dalam batas yang diizinkan. Jadi kan kalau setiap bahan-bahan atau setiap zat aktif itu kan mempunyai dosis maksimal ya. Nah, setiap sediaan tablet itu harus mengandung dosis yang lazim digunakan dan masih dalam batas yang diizinkan. Kemudian yang kedua, harus mempunyai kekuatan yang cukup untuk menahan goncangan selama proses manufaktur, proses transportasi, dan penanganan sampai diserahkan kepada pasien. Jadi tahan ya terhadap gangguan fisik maupun gangguan mekanik, mulai dari proses pembuatannya, proses transportasi artinya perpindahan dari pabrik ke distributor, kemudian distributor ke fasilitas kesehatan, kemudian mudah penanganannya, sampai dengan obat tablet tersebut diserahkan kepada pasien. Kemudian sediaan tablet harus bisa menghantarkan obat pada tempat dan kecepatan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah bahwa ukuran, rasa, dan penampilan harus tidak mengurangi penerimaan dari pasien. Jadi, baik dari segi ukuran, rasa, dan penampilan fisik dari sediaan tablet itu masih bisa diterima oleh pasien. Kemudian secara umum ada 3 metode utama dalam proses pembuatan tablet. Yang pertama adalah gempal langsung atau sebutan lainnya adalah direct compression, kemudian yang kedua adalah granulasi basah atau wet granulation, kemudian ketiga adalah granulasi kering atau dry granulation. Ini adalah 3 metode utama pembuatan sediaan tablet. Dari ketiga metode tersebut, prinsipnya adalah kita mencampurkan antara zat aktif dengan eksipien. Tuh, baik metode gempal langsung, granulasi basah, dan kering itu membutuhkan pencampuran antara zat aktif dengan eksipiennya. Nah, eksipien di dalam sediaan tablet ya atau sediaan tablet ya itu berperan untuk memperbaiki sifat fisik dari tablet. Jadi gunanya eksipien itu adalah untuk memperbaiki sifat fisik dari sediaan tablet. Kemudian permasalahan yang sering kita hadapi gitu ya sebelum kita memilih metode yang cocok dalam pembuatan tablet itu ada 3 masalah yang biasa kita hadapi gitu. Jadi ini kita mau milih metode gempal langsung, metode granulasi kering atau basah gitu ya. Itu ditentukan oleh 3 masalah ini. Yang pertama adalah pada obat dengan dosis kecil gitu. Pada obat dengan dosis kecil biasanya akan sulit untuk mendapatkan keseragaman kandungan. Misalnya kalau zat aktif dosisnya kecil ya, kita akan kesulitan untuk mendapatkan keseragaman. Kemudian sedangkan pada obat dengan dosis yang besar gitu ya, kita akan mengalami kesulitan dalam proses pencetakan. Dan yang terakhir adalah ketersediaan hayati atau obat dengan kelarutan rendah dalam air ya, atau bisa terjadi kesalahan dalam formulasi. Nah, 3 masalah ini akan sering kita jumpai ya, dan itu menentukan metode apa yang kita pilih dalam proses pembuatan tablet. Kemudian desain dan formulasi sediaan tablet, tujuan dari kita mendesain dan kita memformulasikan sediaan tablet itu adalah untuk memaksimumkan kekompakan, sifat alir, dan pelincir atau lubricity gitu ya. Jadi dari proses compactability, kemudian fluidity, dan lubricity. Sehingga karena kita tujuannya adalah mendapatkan kekompakan, sifat alir, dan lubrikasi yang bagus gitu ya, sehingga proses pemilihan bahan tambahan dan pemilihan metode pembuatan sediaan tablet itu menjadi suatu faktor kritis atau menjadi parameter kritis yang harus kita perhatikan dalam memperoleh tablet yang memenuhi persyaratan.
Nah, secara umum pemilihan metode manufaktur tablet itu tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama itu adalah stabilitas fisik dan kimia zat aktif selama proses manufaktur, ketersediaan peralatan processing yang diperlukan, biaya proses manufaktur, dan eksipien yang digunakan untuk memformulasikan sediaan tablet. Jadi ini adalah faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan gitu ya dalam memilih metode pembuatan tabletnya. Dari segi stabilitas fisik dan kimia dari zat aktif. Zat aktif kita bersifatnya seperti apa, kemudian ketersediaan peralatan yang ada di laboratorium maupun di industri, kemudian biayanya seperti apa yang harus kita pertimbangkan, dan pemilihan eksipien yang digunakan. Kemudian metode pembuatan tablet itu pada umumnya itu diberikan menjadi dua, yaitu metode cetak langsung dan metode granulasi pada umumnya gitu ya. Nah, nanti metode granulasi itu dibagi menjadi dua, yaitu granulasi kering dan granulasi basah. Yang pertama kita bahas terkait dengan metode cetak langsung ya, atau metode gempa langsung. Jadi pada pembuatan tablet dengan metode granulasi basah maupun dengan granulasi kering gitu ya, itu membutuhkan serangkaian prosedur gitu, atau serangkaian operasi, kemudian memerlukan waktu yang cukup panjang karena memerlukan serangkaian proses yang cukup panjang dan waktu yang cukup lama. Pembuatan granulasi basah dan kering itu berpotensi membutuhkan biaya yang mahal. Nah, karena hal tersebut, perlu adanya pilihan metode pembuatan tablet yang lebih menarik dalam pembuatan tablet ya, dan hanya membutuhkan pencampuran serbuk dan proses pencetakan. Ya. Sehingga karena hanya membutuhkan pencampuran serbuk dan proses pencetakan, sehingga dapat menghindari proses granulasi yang tadi. Gitu. Nah, proses inilah yang disebut dengan kompresi atau cetak langsung. Kompresi langsung atau cetak langsung, di mana kita hanya membutuhkan pencampuran serbuk dan proses pencetakan tanpa adanya tahapan granulasi. Mekanisme interaksi antar partikel di dalam suatu sediaan tablet, gitu ya, yang dihasilkan oleh proses kompresi langsung, okay, dengan operasi pada tablet yang diproduksi oleh granulasi basah dan roller compaction. Jadi si kompresi atau cetak langsung itu merupakan suatu mekanisme interaksi antar partikel dalam tablet gitu ya, yang dihasilkan oleh kompresi langsung, diproduksi oleh granulasi kering dan oral compaction. Nah, pada obat-obatan dengan dosis yang rendah gitu ya, obat-obatan dengan dosis yang rendah itu dilakukan dengan teknik gempa langsung. Karena metode metode gempa langsung ini merupakan metode yang sangat sederhana. Ya, sebentar. Nggak dikunci kok. Nggak dikunci kok. Ini yang dicek yang ini aja Bu. Ini yang konsep kan sama ini. Yang ada. Yang mana yang dicek? Ya, kita lanjutkan bahwa untuk obat-obatan dengan dosis yang kecil itu ya, itu sangat cocok dibuat dengan cara metode gempa langsung atau kompresi langsung. Kemudian dalam metode ini, pada metode gempa langsung ini gitu ya, itu selain cocok terhadap zat aktif yang dosisnya kecil gitu ya, metode kompresi langsung atau cetak langsung ini juga cocok untuk zat aktif
yang memiliki kemampuan dicetak sangat baik atau dicampurkan. Jadi nanti dalam kita pembuatan kempa langsung, bahan aktifnya itu bisa kita campurkan dengan bahan pengisi terlebih dahulu, kemudian baru dicetak. Nah, untuk zat aktif yang tidak memiliki kemampuan dicetak dengan baik, gitu ya, jadi nggak mempunyai kompresibilitas yang baik dan sifat alir yang baik. Nah, kita perlu melakukan upaya perbaikan kemampuan cetak dan sifat alir. Dengan cara apa? Dengan cara memilih bahan pengisi, di mana bahan pengisi tersebut itu mampu memperbaiki kemampuan cetak dan sifat alirnya. Kemarin teman-teman ingat ya bahwa ada bahan pengisi yang juga mempunyai sifat bahan sebagai bahan pengikat. Nah, itu digunakan untuk memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas dari zat aktif yang akan dicetak langsung. Nah, bahan pengisi yang memiliki kemampuan cetak dalam tablet untuk kempa langsung, jadi ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki dari bahan pengisi yang memiliki kemampuan cetak dalam tablet kempa langsung. Yang pertama adalah bahan pengisi tersebut itu harus memiliki sifat alir dan kompresi yang baik. Kemudian bahan pengisi tersebut tidak berkhasiat secara fisiologis atau inert, kemudian tidak berasa, mampu mengalami disintegrasi, dan biayanya lebih ekonomis. Tuh. Yang pertama adalah formula umum dan jenis eksipien yang digunakan dalam pembuatan tablet dengan metode kempa langsung. Nah, formula umum pada bahan-bahan ya, di mana formula yang digunakan atau zat eksipien yang digunakan itu biasanya yang tadi saya bilang bahwa bahan pengisi tersebut juga mempunyai peran sebagai bahan pengikat pada sediaan tablet kempa langsung. Nah, ini adalah formula umum tablet kempa langsung. Jadi pada tablet kempa langsung itu terdiri dari zat aktif, bahan pengisi sekaligus berperan sebagai bahan pengikat, kemudian bahan penghancur ya, atau tapi yang bersifat super disintegran. Kemudian glidannya di mana adalah silika koloidal, kemudian lubrikan. Nah, ini adalah jumlah-jumlah atau konsentrasi yang digunakan. Zat aktif itu satu bagian, maksudnya adalah tergantung dari dosis dari zat aktifnya. Bahan pengisi atau pengikat 2-3 bagian dari bobot tabletnya. Kemudian bahan penghancurnya adalah 2-5%, glidannya 0,1%, kemudian lubrikannya digunakan biasanya adalah magnesium stearat, yaitu 0,1-1%. Nah, kemudian jenis-jenis bahan pengisi yang sering digunakan, artinya bahan pengisi tersebut bisa sebagai bahan pengikat, gitu ya. Pada sediaan kempa langsung, ada Avisel pH yang kemarin yang 101 sama 102 kan kemarin, itu mempunyai kemampuan cetak sangat baik. Kemudian ini mikrofil selulosa jarang digunakan, yang sering adalah laktosa spray dry. Ya, ini kompresibilitasnya bagus, sifat alirnya bagus, dan mempunyai bulk density-nya juga tinggi. Kemudian modified starch, ya, atau misalnya nama dagangnya adalah starch 1500. Ini biasanya banyak digunakan sebagai disintegran. Kemudian sukrosa dextrin juga jarang digunakan, dextrosa maltosa jarang digunakan. Nah, di kalsium fosfat ini beberapa menggunakan di kalsium fosfat, itu dia mempunyai sifat alir yang baik walaupun kelaruan dalam airnya rendah. Sekali lagi bahwa di dalam sediaan tablet menggunakan kempa langsung, bahan pengisi itu berperan sekaligus sebagai bahan pengikat, ya. Ini adalah contoh-contoh dari bahan yang di atas tadi yang ada di dalam tabel yang sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana proses pembuatan tablet secara kempa langsung, gitu ya? Bagaimana proses pembuatan sediaan tablet dengan kempa langsung, bahwa metode cetak
langsung atau kempal langsung itu cocok untuk zat aktif yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Gitu ya. Nah, eksipien yang umum digunakan pada kempal langsung yaitu ada bahan pengisi yang sekaligus sebagai bahan pengikat, kemudian disintegran dan lubrikan. Nah, ini adalah formulasi ya, formulasi umum pada tablet yang dibuat dengan kempal langsung. Yang pertama ada zat pengisi, bahan pengisi sekaligus dengan sebagai bahan pengikat, bahan penghancur, lubrikan, dan glidan. Nanti dicampur jadi satu, kemudian dicetak. Hanya itu saja. Nah, kemudian bagaimana tahapan-tahapan dalam proses pembuatan tablet secara kempal langsung? Okay. Yang pertama adalah proses priming komponen formulasi. Ya, apa itu proses priming komponen formulasi? Ingat, pada saat kita pembuatan tablet, kita harus ukuran partikel dan bentuk partikelnya itu harus sama. Ya enggak? Oh, karena ukuran partikel dan bentuk partikel itu mempengaruhi apa kemarin sifat alir, type density, kerapatan gitu ya. Nah, dalam pembuatan tablet secara kempal langsung, ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel dari zat aktif dan eksipien itu merupakan suatu faktor penentu yang penting untuk kita mendapatkan sifat kompresi yang baik pada campuran serbuk kempal langsung. Ya, kalau eksipien itu dapat kita beli dengan spesifikasi ukuran partikel tertentu. Misalkan, Avisel 101, ini diameternya berapa gitu. Nah, tapi kalau sifat ukuran partikel obat ini harus kita modifikasi. Ada dua cara modifikasi sifat ukuran partikel obat, yaitu dengan cara penggilingan menggunakan quadrocomil dan penggilingan dengan menggunakan Fitzmill, di mana Fitzmill ini adalah penggilingan dengan energi yang tinggi. Ada gambarnya ya. Nah, yang gambar A, ini penggilingan untuk memodifikasi sifat ukuran partikel. Yang A ini penggilingan dengan quadrocomil, kemudian yang B ini adalah penggilingan, A dan B, maaf, ini A, gambar 5.2 itu adalah penggilingan quadrocomil. Nah, yang A nanti tabletnya, campuran serbuknya dimasukkan ke corong ini. Gitu ya. Nah, nanti di sini akan membentuk ini ada pisaunya gitu ya yang merubah ukuran partikel. Nah, kemudian nanti akan tersaring di pinggir-pinggir sini. Sehingga nanti partikelnya jatuh dengan ukuran yang sama. Ya, ini keterangannya bahwa serbuk kering ditempatkan di dalam ruangan berbentuk kerucut di sini. Kemudian di mana ruangan kerucut itu berisi ayakan ukuran mesh. Jadi nanti di dalam kerucutnya ini di sini nih, ya terlihat ya. Kan kita masukkan serbuk kering di sini, kemudian akan menuju di sini ini ada pemotong pisau gitu ya. Di mana nanti di sini untuk merubah ukurannya. Kemudian ini yang bolong-bolong ini itu adalah ayakan. Nanti ayakannya kita tentukan mau ayakan mesh nomor berapa supaya ukuran partikel yang jatuh itu sama. Nah, kemudian serbuk kemudian dilewatkan oleh ayakan dengan cara sentrifugal oleh aksi impelmer yang berputar. Nah, selanjutnya dikumpulkan. Tuh. Nah, kemudian ukuran partikel atau distribusi ukuran partikel itu dapat kita atur gitu ya dengan cara apa, yaitu dengan cara mengubah kecepatan rotornya, kecepatan muternya, kemudian morfologi mata pisau dan ukuran ayakannya. Jadi kita bisa merubah pemutarannya mau berapa, kemudian pisaunya ini ya dan nomor ayakannya. Kita bisa atur sesuai dengan ukuran partikel yang kita inginkan. Nah, setelah kita melakukan modifikasi ukuran partikel ya atau disebut priming ya, priming komponen formulasi, selanjutnya kita lakukan pencampuran zat aktif dengan eksipien. Tuh. Dalam bentuk serbuk, termasuk pencampuran di dalamnya adalah pencampuran lubrikan.
Tahapan ini melibatkan semua serbuk, eksipien, dan obat, termasuk lubrikan, ke dalam pencampur atau mixer serbuk. Jadi semua serbuk gitu ya, yang ukurannya udah sama tadi, proses priming, nah kita campur menjadi satu, oke, dengan menggunakan mixer. Apa jenis mixer yang bisa digunakan? Yaitu ada planetary bowl mixer, rotating drum mixer, gitu ya, high speed mixer. Ini adalah jenis-jenis mixer yang digunakan untuk tahapan pencampuran antara zat aktif dengan eksipien. Setelah dicampur jadi satu, kemudian dilakukan pencetakan campuran serbuk menjadi bentuk tabletnya. Ya. Nah, pada metode gempa langsung itu memerlukan suatu pendekatan baru dan kritis dalam menyeleksi bahan baku, kemudian sifat aliran dari campuran serbuk, dan efek formulasi yang bervariasi. Apa saja keuntungan dari metode cetak langsung? Tadi kan ada 3 tahapan prosedurnya ya, priming, kemudian pencampuran zat aktif dengan serbuk eksipien, lalu kita pencetakan campuran, mencelup menjadi tablet. Itu kan tekniknya sangat sederhana. Nah, apa saja keuntungan dari metode cetak langsung? Yang pertama adalah ekonomis, karena dapat mengurangi waktu, proses, ongkos produksi, dapat mengurangi tahap-tahapan pembuatan, jenis alatnya tidak begitu bervariasi dibandingkan metode granulasi. Kemudian ruangan yang dibutuhkan dan jumlah tenaga yang mengerjakan, kita lebih membutuhkannya lebih sedikit. Yang kedua adalah kita bisa mengurangi panas dan lembab, ya, di mana beberapa zat aktif ini peka terhadap panas dan lembab. Kemudian mempercepat laju disolusi, gitu ya. Karena kalau pada proses granulasi gitu ya, itu proses disolusinya atau laju disolusinya itu lebih lambat dibandingkan dengan tablet yang dibuat menggunakan metode gempa langsung. Kemudian lebih stabil, ya, lebih stabil. Karena itu tadi sih kita mengeliminasi atau mengurangi panas dan lembab. Ukuran partikelnya itu lebih terjamin, ya, atau lebih terjamin keseragaman ukuran partikel, di mana kita perlu ditambahkan fines gitu ya. Kemudian, nah, sedangkan keterbatasan dari metode cetak langsung atau metode cetak langsung gitu ya, atau metode kompresi, yang pertama terkait dengan teknologi. Terdapat masalah aliran dan ikatan ya untuk dapat membentuk suatu massa cetak yang kuat dan kecepatan untuk meningkatkan laju produksi pembuatan tabletnya. Kemudian zat aktif, bahwa dosis zat aktif dengan dosis di bawah 50 mg ya, itu biasanya mengalami masalah keseragaman distribusi obat, dan dimungkinkan antara zat aktif dengan eksipien itu tidak bercampur, atau dapat juga terjadi proses segregasi atau proses pemisahan selama pencetakan tablet. Nah, ini yang dosis rendah. Kalau dosis tinggi bagaimana? Senyawa-senyawa dengan zat aktif yang memiliki dosis yang tinggi, gitu ya, dengan bak yang volume besar, itu pasti kompresibilitas dan alirannya itu buruk, ya, sehingga tidak mungkin dicetak dengan metode cetak langsung. Jadi kalau misalkan menemukan senyawa dengan dosis yang tinggi, gitu ya, biasanya itu memiliki bak volume yang besar dan mempunyai kompresibilitas dan sifat alir yang tidak baik. Kemudian pemilihan eksipien dalam proses atau dalam metode gempa langsung itu merupakan faktor-faktor kritis, ya. Bahan pengisi yang sekaligus bersifat sebagai bahan pengikat itu harus mempunyai kompresibilitas dan sifat alir yang baik. Tuh. Itu yang pertama. Kemudian selama proses pencampuran tadi itu kan dapat terjadi segregasi atau pemisahan ya pada tahapan pencampuran atau setelah proses pencampuran. Nah, tidak adanya penambahan air atau zat pengikat sendiri gitu ya, itu dapat mengurangi adanya kelembaban. Nah,
berkurangnya lembab itu dapat meningkatkan muatan elektrostatik, sehingga dapat menyebabkan segregasi atau pemisahan. Selain itu, perbedaan ukuran dan bobot partikel itu juga dapat menyebabkan pemisahan atau segregasi atau unblending. Nah, bagaimana caranya mengatasi terjadinya unblending di dalam formulasi tablet gempa langsung? Yang pertama adalah kita memilih eksipien dengan ukuran partikel yang mendekati ukuran partikel zat aktif. Karena kan teman tahu ya tadi ya, ukuran partikel yang berbeda, bobot partikel yang berbeda itu dapat memicu terjadinya segregasi atau unblending. Nah, sehingga kita harus memilih eksipien-eksipien yang mempunyai ukuran partikel mendekati ukuran partikel dari zat aktifnya. Kemudian pencampurannya itu dilakukan secara bertahap. Pertama, zat aktif dihaluskan terlebih dahulu. Kemudian dicampurkan dengan eksipien yang mempunyai ukuran paling besar. Jadi, zat aktif dihaluskan terlebih dahulu, kemudian dicampurnya itu dengan eksipien yang ukuran partikelnya paling besar. Tuh. Nah, sehingga partikel zat aktifnya itu dapat berikatan atau dapat terjerat secara bertahap. Ya, jadi bisa terjerat di dalam eksipiennya. Eksipien yang ideal pada pembuatan tablet gempa langsung itu yang pertama adalah kemampuan mengalirnya tinggi atau baik, kemudian mempunyai kompresibilitas dan kompaktibilitasnya yang tinggi, inert secara fisiologis, dapat bersatu dengan zat aktif secara homogen, kemudian tidak menunjukkan atau tidak mengalami perubahan sifat fisika kimia, kemudian stabil terhadap udara lembab dan panas. Kemudian mempunyai kapasitas yang tinggi ya, untuk mengencerkan zat aktif. Kemudian tidak berwarna dan tidak berasa, kemudian dapat diwarnai secara merata oleh zat warna, relatif tidak mahal, mempunyai mouthfeel yang baik, khususnya pada jenis sediaan tablet kunyah, tidak mempengaruhi bioavailabilitas dari zat aktifnya, ukuran partikelnya ekuivalen dengan kebanyakan zat aktif, dapat dicetak ulang rework dengan tanpa kita mengurangi dari sifat aliran dan kompresibilitas, mempunyai profil tekanan dan kekerasan yang baik. Makin besar tekanan yang diberikan, maka kekerasan tablet semakin meningkat. Secara umum gitu ya, untuk pengisi dan pengikat pada sediaan tablet gempa langsung ya, itu merupakan bahan pengisi yang sudah dimodifikasi. Pengembangan keberhasilan pada formulasi tablet cetak langsung itu bergantung pada kecermatan kita atau ketelitian kita dalam memilih sifat-sifat eksipien dan optimasi kompresibilitas dan kompresibilitas sifat alir dan lubrikan campuran serbuk. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan tablet menggunakan metode cetak langsung. Nanti dibaca ya yang terkait dengan ini. Kemudian saya langsung ke metode granulasi. Saya ambil cas. Metode granulasi ini digunakan apabila teknik atau metode gempa langsung itu tidak praktis untuk dilakukan pada zat aktif yang tidak memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Jadi kalau kalian menemukan zat aktif di mana zat aktif tersebut mempunyai kompresibilitas dan sifat alir yang jelek, maka gunakanlah teknik granulasi di mana
granulasi ini merupakan suatu proses untuk meningkatkan ukuran partikel. Ya, sehingga ukuran partikelnya menjadi lebih besar dan dapat memperbaiki sifat alirnya. Pada proses granulasi itu ditambahkan dengan cairan bahan pengikat. Penambahan cairan bahan pengikat itu dalam bentuk musilago, di mana nanti berperan dalam memperbaiki kompaktibilitas dari campuran antara zat aktif dengan eksipien. Jadi, pada proses granulasi itu kita memperbesar ukuran partikel, sehingga kalau ukuran partikelnya yang besar itu bisa memperbaiki sifat alir. Nah, di dalam pembuatan atau proses granulasi juga itu ditambahkan cairan bahan pengikat yang bentuknya kayak seperti musilago itu. Nah, sehingga dapat memperbaiki kekompakan atau kompresibilitas antara zat aktif dengan eksipien. Pada metode granulasi, itu merupakan suatu proses kompleks yang diawali dengan pembentukan granul dari campuran serbuk, kemudian granul tersebut baru dicetak. Sebenarnya bahwa ada dua jenis metode granulasi, yaitu ada granulasi basah dan juga ada granulasi kering, di mana granulasi basah ini itu cocok untuk zat aktif yang tahan terhadap air dan pemanasan. Jadi kalau punya zat aktif yang dia mempunyai kompresibilitas dan sifat air yang jelek, tapi zat aktif tersebut bisa tahan terhadap lembab dan panas, maka gunakanlah granulasi basah. Nah, tapi kalau ternyata menemukan zat aktif yang mempunyai kompresibilitas dan sifat air yang jelek, kemudian zat aktifnya itu rusak oleh air maupun oleh air maupun panas, maka pilihlah granulasi kering. Ya, itu bedanya di situ. Nah, pemilihan dari metode basah dan kering tersebut itu tergantung dari ukuran dosis, kemudian kekompakan dan sifat alir dari zat aktif, stabilitas dan karakterisasi dari zat aktif. Nah, takaran dosis itu merupakan awal yang harus dipertimbangkan. Pada obat dengan dosis yang rendah, ya, sebagian besar formulasi tablet adalah bahan tambahan. Sehingga faktor kritis yang diperhatikan adalah keseragaman kandungan zat aktif. Maksudnya adalah apabila kalian memformulasikan zat aktif yang dosisnya rendah, maka sebagian besar bahan yang ada di dalam tablet itu isinya adalah bahan tambahan. Sehingga keseragaman kandungan zat aktif itu menjadi faktor kritis, ya, dalam pembuatan tablet dengan dosis obat yang rendah. Sedangkan pada obat dengan dosis yang besar, maka sebagian besar isi tabletnya adalah zat aktif. Nah, sehingga kekompakan dan sifat alir dari zat aktif itu merupakan faktor kritis yang harus diperhatikan. Jadi berbeda ya. Granulasi merupakan suatu proses partikel primer serbuk, ya, dibuat dengan berikatan menjadi lebih besar partikelnya, kemudian wujud partikel ini disebut dengan granul. Granul itu mempunyai range ukuran 0,2 sampai 4 mm. Alasan dilakukan proses granulasi pada metode granulasi kering dan basah yang pertama adalah alasannya untuk mencegah segregasi dari campuran serbuk. Ya. Jadi untuk mencegah segregasi atau pemisahan dari campuran serbuk. Kemudian yang kedua ini ya. Nah, ini bedanya. Nah, ini bedanya kalau serbuk saja, kalau campuran serbuk ya. Nah, ini akan mengalami segregasi karena adanya
perbedaan ukuran partikel. Kalau perbedaan ukuran partikel antar serbuk itu akan menyebabkan degradasi. Nah, oleh karena itu, pada proses granulasi ditambahkan zat pengikat. Itu, tambahkan zat pengikat untuk apa? Untuk mengikat partikel, untuk mengikat antar partikel. Nah, ini gitu ya. Nah, untuk membuat ukuran partikelnya sama atau seragam, maka dilakukan pengayakan sehingga ukuran partikelnya seragam. Baru dilakukan proses pencetakan. Ya, jadi dapat mencegah proses segregasi atau pemisahan. Yang kedua adalah alasan kita menggunakan metode granulasi untuk memperbaiki sifat alir dari campuran. Nah, kebanyakan serbuk itu ukuran partikelnya kecil gitu ya, kemudian bentuknya tidak beraturan, kemudian karakteristik permukaan yang kohesif, nah sehingga menyebabkan alirannya jelek. Nah, aliran yang jelek itu dapat menghasilkan bobot tablet yang tidak seragam. Sehingga sifat alirnya itu perlu diperbaiki untuk membuat serbuk menjadi ukuran partikel yang lebih besar dan lebih seragam. Alasan yang ketiga yaitu untuk memperbaiki karakteristik kemampuan cetak dari campuran. Beberapa serbuk sulit untuk dikempa, tetapi granul dan beberapa formulasi itu seringkali lebih mudah untuk dikempa dan dapat menghasilkan tablet yang lebih kuat. Tuh. Hal tersebut itu dapat dikaitkan dengan distribusi dari bahan pengikat pada granul dan merupakan suatu fungsi dari metode yang dilakukan untuk menghasilkan granul. Metode granulasi digunakan itu karena metode kempa langsung tidak dapat dikembangkan dengan alasan dosis zat aktif besar, kurang kompatibel, dan sifat alir zat aktif tidak baik. Jadi metode granulasi ini bisa digunakan karena metode kempa langsung ini tidak dapat dikembangkan. Metode kempa langsung itu tidak dapat dikembangkan apabila zat aktifnya dosisnya besar, zat aktifnya kurang kompatibel, dan sifat alir zat aktifnya tidak baik. Itu kita pilih metode granulasi. Kemudian tujuan proses granulasi yang pertama adalah untuk memperbaiki sifat alir, untuk mengkarakteristik kompresibilitas, dan untuk mencegah terjadinya segregasi dari campuran serbuk maupun campuran granul. Nah, di sini ada mekanisme proses granulasi. Yang pertama adalah terjadi mekanisme ikatan partikel. Betul, ada terjadi mekanisme ikatan antar partikel serbuk, sehingga partikel akan berikatan dan ikatan yang dimiliki itu mempunyai kekuatan yang cukup sehingga dapat mencegah granulasi pecah. Tuh. Kemudian nggak bisa bahas, nanti dibaca ya, bahwa ada 5 mekanisme. Yang pertama ada gaya adhesi dan kohesi dalam lapisan cairan tidak bergerak, kemudian gaya antarmuka dalam lapisan cairan bergerak dengan granul, terbentuknya jembatan padat ya setelah pelarutnya menguap, kemudian gaya tarik antar partikel padat, dan penyatuan antar partikel secara mekanik. Kemudian untuk mekanisme pembentukan granul, ya, suatu campuran serbuk yang kompak, ya, yang dihasilkan lebih besar dari ukuran granul yang dibutuhkan, ya. Nah, oleh sebab itu karena kumpulan serbuk atau campuran yang dihasilkan itu lebih besar dengan ukuran partikelnya yang sama, ya. Oleh karena itu diperlukan tahapan penggilingan dan pengayakan. Pada metode granulasi basah, cairan ditambahkan pada serbuk kering. Jadi kalau granulasi basah itu pengikatnya dibikin cairan dulu. Jadi cairan ditambahkan pada serbuk kering yang harus terdistribusi.
dengan cara diaduk secara mekanik pada alat granulator. Tuh. Prinsip pengikatan partikel sesama itu dikarenakan adanya lapisan cairan dan lebih lanjut dilakukan penambahan pengadukan yang menyebabkan lebih banyak partikel berikatan. Ada 3 mekanisme atau ada 3 tahapan dalam mekanisme granulasi. Yang pertama adalah pembentukan dasar atau inti. Itu. Granulasi itu diawali dengan kontak antar partikel dan adhesi yang dikarenakan terbentuknya jembatan cairan. Setelah itu terjadinya proses transisi, kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan ball atau ball growth. Ini ball growth itu kayak gini. Kemudian pada metode granulasi basah, ya, itu diawali dengan pembuatan massa granul yang berasal dari campuran serbuk atau partikel dengan menggunakan cairan penggranul. Nah, cairan penggranul yang dipilih itu merupakan pelarut yang tidak toksik. Kemudian pelarutnya bisa dihilangkan ya, dengan cara teknik pengeringan. Jadi cairan penggranul yang dipilih itu harus dapat hilang setelah proses pengeringan. Kemudian pelarutnya tidak toksik. Pelarut apa yang bisa digunakan? Yaitu ada air, etanol, dan isopropanol. Nah, cairan penggranul ini biasanya digunakan pelarut yang mengandung bahan pengikat. Nah, air itu biasanya digunakan sebagai cairan penggranul. Karena apa? Karena tidak mudah terbakar dan ekonomis dari segi biaya. Nah, setelah dilakukan proses pencampuran partikel kering ya dengan cairan penggranul tadi, ya akan diperoleh massa granul yang basah. Kemudian massa granul yang basah tersebut itu diayak untuk menghasilkan granul yang diharapkan, dan setelah diayak basah gitu ya, itu dikeringkan. Setelah dikeringkan diayak lagi supaya ukuran partikelnya sama. Setelah diayak baru dicetak. Ini adalah ringkasan tahapan pada proses granulasi basah. Zat aktif dicampur dengan bahan pengisi gitu ya. Dicampur dulu, kemudian selain itu kalian tambahkan bahan pengikat dengan air dulu ya, sehingga berubah menjadi seperti mucilago. Itu adalah namanya proses pembasahan gitu ya. Setelah proses pembasahan dilakukan granulasi ya, terus diayak, terus dilakukan pengeringan, diayak lagi, baru dicampur dengan lubrikan, glidan, dan bahan penghancur. Kemudian dicetak. Tuh. Nah, ada tiga cara penambahan disintegran. Kemarin sudah dibahas ya, di pertemuan yang kemarin ada 3, ditambahkan setengahnya di awal, di akhir, ditambahkan di awal, atau ditambahkan di akhir. Nah, apa saja jenis larutan bahan pengikat di dalam air? Ada mucilago CMC, gum Arab, gelatin, pasta pati, dan yang lainnya. Ya, yang sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh zat aktifnya. Kemudian bahan pengikat lain adalah air, alkohol, ataupun campuran air alkohol, serta bahan pengikat yang larut dalam alkohol maupun larut dalam pelarut organik. Nah, tablet yang dihasilkan dari cara granulasi basah, ya, itu pada umumnya menghasilkan tablet yang lebih kompak, lebih keras dibandingkan dengan tablet hasil pencetakan kempal langsung. Nah, ada tahap-tahap pengerjaan dalam proses granulasi basah. Yang pertama adalah tahapan penimbangan bahan, kemudian tahapan pencampuran, kemudian tahapan granulasi, pengayakan massa basah, kemudian pengeringan. Pengeringan itu biasanya dilakukan pada fluidized bed dry, ya, dengan
lampu merah, lampu pengeringan yang dilengkapi dengan lampu merah, inframerah, atau misalkan bisa kita keringkan ke dalam lemari pengering dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Selama proses pengeringan berlangsung, itu dilakukan kontrol terhadap suhu pengeringan dan lama waktu pengeringan. Jadi, ketika proses pengeringan, gitu ya, ada beberapa hal yang harus yang harus dilakukan, yang harus dikontrol, yaitu suhu pengeringan dan lama waktu pengeringan. Kenapa harus dikontrol? Karena suhu dan waktu pengeringan ini itu berpengaruh dalam menentukan kadar air. Jadi, si suhu dan waktu pengeringan itu berpengaruh dalam menentukan kadar air, ya, yang masih terdapat di dalam granul yang kering. Tuh. Kadar air sisa untuk setiap granul zat khasiat tidak sama. Jadi, air sisa itu dapat berguna untuk mengaktifkan kembali fungsi bahan pengikat di samping fungsinya untuk menekan kemungkinan timbulnya muatan elektrostatik sewaktu pencetakan. Jadi, kadar airnya kan tadi kita ada kadar airnya di bawah 20% yang bagus gitu. Dan kan granulnya itu tidak benar-benar bebas dari air kan, ada air yang tersisa. Nah, air yang sisa tersebut itu dapat digunakan untuk mengaktifkan fungsi bahan pengikat ketika dilakukan pencetakan. Sehingga tidak terjadi muatan elektrostatik. Kalau terjadi muatan elektrostatik saat proses pencetakan, maka akan beresiko timbulnya segregasi. Nah, pemilihan alat pengeringan itu sebaiknya didasarkan atas kemampuan pengering, ya, untuk memberikan kadar atau untuk memberikan harga kadar air secara otomatis. Nah, itu bisa menggunakan alat moisture balance. Jadi untuk mengukur kadar air itu kita bisa menggunakan alatnya moisture balance. Tuh. Di mana nanti di dalam moisture balance itu dilengkapi dengan lampu IR, ya, untuk mengeringkan granul-granul yang akan ditentukan kadar airnya. Nah, alat si moisture balance ini gitu kan terbatas penggunaannya hanya untuk granul yang mengandung zat aktif yang tidak mudah menguap. Nah, kalau granulnya mengandung bahan aktif yang mudah menguap, maka jangan menggunakan moisture balance. Setelah itu dilakukan pengayakan masa kering. Granul yang telah dikeringkan kembali, nah granul yang sudah dikeringkan tadi, dia memenuhi kadar kelembabannya atau kadar airnya, kemudian kan jadi kering tuh granulnya ya. Nah kita ayak granulnya, tuh. Nah kembali diayak dengan menggunakan cara yang sama seperti halnya sewaktu pengayakan masa basah. Bedanya di sini hanya pada ukuran mesnya. Oke, ukuran untuk pengayakan masa kering itu digunakan ayakan dengan mes yang lebih besar daripada mes waktu pengayakan masa basah. Misalnya, pada saat pengayakan masa basah itu nomor ayakannya 12 mes. Nah, berarti kan pada pengayakan granul kering itu kan nomor mesnya harus lebih besar ya. Nah, berarti pada masa kering itu dengan nomor ayakan 14. Ya. Kemudian dilakukan lubrikasi. Nah, granul kering yang telah melewati tahap pengayakan kembali dicampur dengan bahan lubrikasi tablet. Nah, setelah granul dilakukan pengayakan kering, maka ditambahkan dengan lubrikasi. Nah, bahan lubrikasi ini berbentuk halus di mana fungsinya sinergis dengan fungsi fine, yaitu dapat memperbaiki sifat alir dari massa cetak serbuknya. Mekanisme lubrikasi sudah dijelaskan kemarin. Nah, ini adalah tahap-tahap yang dilakukan dalam pembuatan tablet. Ini adalah tahap-tahap yang dilakukan pada pembuatan tablet. Yang pertama adalah penyiapan larutan pengikat. Kita siapkan dulu larutan pengikatnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pembasahan campuran serbuk dengan larutan pengikat. Biasanya
kita tambah massa tablet, zat pengisi, misalnya kita tambahkan zat pengisi dengan larutan pengikat sampai terbentuk musilago. Kita bentuk granul-granul kecil ya. Jadi larutan pengikatnya jangan sampai kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti akan lengket. Jadi secukup pelan-pelan nambahinnya. Oke, sampai membentuk massa yang basah. Nah, kemudian setelah membentuk massa yang basah, dilakukan pengayakan dengan nomor MES 6 sampai 12. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius ya, menggunakan oven atau moisture balance. Kemudian setelah menjadi granul yang kering, dilakukan pengayakan. Di mana nomor ayakannya ini harus lebih tinggi daripada nomor ayakan yang di granul basah. Kalau granul kering itu 14 sampai 20 mes. Setelah itu, setelah dilakukan pengayakan kering, kemudian dicampurkan dengan zat lubrikan. Setelah itu baru dikompres. Itu adalah cara untuk pembuatan granulasi basah. Selanjutnya adalah cara atau metode pembuatan granulasi kering. Proses ini menunjukkan granulasi campuran serbuk kering dengan cara kompresi tanpa melibatkan panas dan pelarut. Pada metode ini, partikel serbuk dijadikan agregat dengan tekanan yang tinggi. Nah, metode granulasi kering ini itu cocok untuk senyawa aktif yang peka terhadap panas dan lembab. Oke. Kemudian, ada dua metode proses yang digunakan dalam granulasi kering, yaitu ada slugging sama ada roller compaction. Nah, apa itu slugging? Jadi ketika kita membuat granulasi kering itu kita slugging, kita punya alatnya sluggingnya. Yang kita belum punya itu yang granulator. Dan kalau slugging kita punya. Nah, slugging ini ditujukan untuk menghasilkan tablet dengan ukuran besar slug tanpa mempertimbangkan ukuran kekerasan dan ketebalan tablet. Sedangkan roller compaction ini di mana serbuk itu dilewatkan pada dua roll atau dua penggiling untuk menghasilkan lembaran materai yang lebih besar. Nah, pada kedua metode baik slugging maupun roller compaction, ya, itu material yang dihasilkan itu dihancurkan dan diayak. Ditujukan untuk menghasilkan distribusi ukuran partikel yang seragam. Granulasi kering dengan cara slugging, ya ini ya, diperhatikan. Granulasi kering dengan cara slugging adalah mengkompresi serbuk menjadi tablet keras atau slug dengan diameter 3/4 sampai 5/4 inch dengan ketebalan tablet setebal mungkin. Nah, ini harusnya kita punya sayangnya gitu ya, sayangnya alat cetak kita itu tidak bisa diatur ketebalan dan diameternya. Kalau katanya kalau diganti sluggingnya, itu nanti alat-alatnya jadi rusak katanya. Jadi ketebalannya diameternya itu 3/4 sampai 5/4. Oke. Nah, faktor penentu slug yang baik itu yang pertama adalah kompresibilitas atau kohesivitas serbuk, kemudian rasio kompresi serbuk, bobot jenis serbuk, tipe mesinnya rotary atau single punch, kemudian ukuran dan kapasitas mesin, ukuran punch dan die, clearance punch dan die, dan ketebalan slug, kecepatan kompresi, kemudian tekanan yang dihasilkan untuk mencetak slug. Nah, di bawah ini adalah proses granulasi kering ya. Nah, granulasi kering itu caranya adalah zat aktif, karena kan tadi tidak ada oven ya. Nah, kalau di granulasi basah, penambahan zat aktif dilakukan itu pas awal, zat aktif dan bahan pengisi ditambah dengan zat pengikat. Ini zat aktif, bahan pengisi, bahan penghancur dicampur jadi satu, kemudian diprekompresi gitu ya. Setelah diprekompresi dihancurkan jadi granul ya. Kemudian dilakukan pengayakan. Kemudian setelah dilakukan pengayakan ditambahkan dengan lubrikan dan glidan. Ya, kemudian baru dicetak. Tuh. Untuk keseragaman pengisian dengan kompresi, ketebalan slug sebaiknya tidak lebih dari 1/2 inci. Ya, jika terjadi laminasi, breaking atau sticking pada slug,
Nah, kita harus mengurangi kecepatan dan tekanan, atau bisa kita mengurangi ketebalan slag. Nah, keuntungan dari metode slag itu adalah hemat peralatan dan ruang produksi. Kemudian tidak memerlukan larutan pengikat dan peralatan mixing yang berat serta hemat ongkos produksi. Ini adalah keuntungan dari metode slag. Nah, slugging itu sangat bermanfaat pada beberapa situasi, gitu ya. Yang pertama adalah obat yang sensitif terhadap panas atau lembab. Kemudian perbaikan disintegrasi tanpa adanya penambahan pengikat, kemudian perbaikan kelarutan, kemudian perbaikan mixing, di mana tidak terjadi migrasi zat aktif. Tapi si slugging ini juga mempunyai kerugian, yaitu memerlukan tekanan tablet yang besar untuk dapat menghasilkan slag, tidak memungkinkan distribusi zat warna yang seragam, ya. Tekanan dari roll press tidak dapat digunakan untuk zat aktif yang tidak larut, yang karena dapat memperlambat laju disolusi. Kemudian proses menghasilkan debu yang lebih banyak dari granulasi basah, sehingga dapat menyebabkan kontaminasi silang. Dan itu tidak diharapkan. Nah, metode yang terakhir adalah metode extrusion atau speronization. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk proses penyalutan, ya, sehingga menghasilkan formulasi dengan pelepasan terkontrol atau partikel yang diisikan ke dalam kapsul gelatin keras sebelum diberikan kepada pasien. Ini namanya extrusion atau speronization, ya. Di mana salah satu metode khusus aglomerasi partikel adalah ekstrusi dan speronisasi untuk menghasilkan partikel berbentuk bola atau mendekati bola. Cara umumnya adalah campuran serbuk, ya dengan cairan penggranul dan mixer dicampur, membentuk di dalam mixer dicampur membentuk massa plastis, kemudian di extruder, ya, kemudian di sprenozer menjadi bulatan-bulatan atau spheroid basah, kemudian di dryer dikeringkan, kemudian menghasilkan spheroid yang kering, baru dimasukkan ke dalam kapsul. Obat dan bahan pengisi dicampur dengan air untuk membentuk massa basah, gitu ya. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan peralatan yang serupa dengan granulasi basah secara konvensional. Nanti jumlah air yang ditambahkan lebih besar sehingga menghasilkan massa yang lebih plastis daripada granul. Nah, selanjutnya ini tahapannya teman-teman semua. Nah, setelah dibuat granulasi gitu ya, membentuk suatu massa yang plastis gitu ya. Nah, kemudian massa diekstruksi. Apa itu diekstruksi? Yaitu ditekan melalui ayakan yang berisi lubang bundar untuk membentuk ekstrudat atau spaghetti. Kan spaghetti ya panjang-panjang ya. Tuh. Nah, setelah membentuk ekstrudat gitu ya, kemudian ekstrudat kan panjang-panjang tuh kayak seperti spaghetti. Nah, ekstrudat tersebut kita potong. Panjangnya kira-kira 2 kali diameter lubangnya. Dan digulung oleh gaya gesekan dan disentrifugal pada lempeng berbalut berputar yang dikenal dengan sprenozir. Jadi sprenozir itu adalah alat sentrifugal pada lempeng beralur berputar, namanya sprenozir. Nah, putaran bekerja untuk menekan silinder sepanjang dan putaran ujungnya membentuk suatu dumbbell yang selanjutnya dicetak sepanjangnya untuk membentuk suatu bulatan atau bola. Spronizer ini dapat berhenti membentuk bulatan dan berikutnya dikeringkan menggunakan fluid bed drying. Tuh. Bahan dasar yang biasanya berbentuk bulatan atau spheroid itu adalah zat aktif, mikrokristal selulos, dan air. Lewati saja. Nah, ini ya tahapannya ya, pencampuran, kemudian dicampur di dalam granulator gitu ya. Kemudian di extrusion gitu ya, dibentuk panjang-panjang seperti spaghetti di sini, kemudian dipotong-potong menggunakan sprenozer, baru dilakukan penyalutan. Nah, peralatan apa saja yang digunakan dalam proses granulasi basah, yaitu ada shear granulation, ada high speed mixer atau granulator, ada fluid bed granulator. Ada 3 jenis
alat yang digunakan pada proses granulasi basah. Tadi ada serat granulator, high speed mixer, sama fluid bed granulation. Ini untuk alat yang mixer. Ini untuk alat yang serat granulation, di mana serat granulation ini merupakan suatu proses granulasi tradisional pencampuran massa basah yang dilakukan menggunakan planetary mixer. Tuh. Pada proses ini, zat aktif bahan eksipien seperti pengisi, penghancur, ya, itu setelah dicampur dalam tempat yang terpisah dengan alat, kemudian ditambahkan dengan cairan penggranul dalam planetary mixer. Jadi kalau kalian hanya berzat aktif, pengisi, penghancur dicampur, kemudian terpisah, ya, kemudian ditambahkan dengan cairan penggranul menggunakan planetary mixer. Massa granul yang basah diayak oleh menggunakan oscillation granulation. Jadi kalau membentuk granul itu menggunakan planetary mixer, ya setelah membentuk granul, massa granulnya diayak menggunakan oscillating granulator. Nah, untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan ukuran partikel yang sama. Setelah itu dikeringkan menggunakan oven atau fluidized bed dryer. Ini gambarnya. Ini adalah gambar untuk pembentukan massa. Ya, di sini ya. Menggunakan planetary mixer. Nah, kemudian digunakan oscillating granulator untuk menyamakan ukuran partikel. Nah, ini kan disamakan ukuran partikel, nanti akan jatuh. Ini kan ada ayakan-ayakan. Nah, kemudian setelah itu dikeringkan di sini. Dimasukkan ke sini, dikeringkan. Ya, proses pengeringan menggunakan fluidized bed dryer, ya, dye, itu ada di sini. Ini filter, di sini ini. Ya. Jadi, pada proses pengeringan menggunakan flatbed dryer itu memanfaatkan udara panas yang muncul dari bagian bawah alat yang disemprotkan menuju bagian atas. Nih loh. Ini ya, disemprotkan ke atas. Jadi nanti kering granulnya. Nah, karena disemprotkan dari bawah ke atas, itu berakibat granul akan berterbangan sampai terbentur pada bagian atas yang berupa filter. Nah, filter itu digunakan untuk mencegah granul berterbangan keluar alat. Ini kan ada filternya di sini nih. Ini kan ada disemprotkan gitu ya dari bawah ke atas, kemudian serbuknya akan berhamburan di sini granulnya. Nah, ini ada filter di sini untuk mencegah granulnya keluar dari dalam fluid bed dry. Kemudian ada beberapa permasalahan yang memungkinkan akan muncul apabila pengeringannya menggunakan oven, bukan menggunakan fluid bed dryer ya. Yang pertama, waktu pengeringannya lebih lama. Kemudian bahan terlalu dapat bermigrasi pada bagian atas dari granul. Granul mungkin membentuk agregat untuk menjembatani titik kontak dari granul. Nah, keuntungan dari metode serat granulator itu apa? Yaitu proses tidak sensitif terhadap perubahan karakteristik dari bahan-bahan yang digranul. Kemudian, dan tahapan akhir dari proses granulasi dapat ditentukan dengan tidak terlalu sulit. Nah, sedangkan keterbatasan metodenya itu apa? Yaitu waktu yang relatif lama, dibutuhkan beberapa alat sampai proses pengeringan, sehingga dimungkinkan banyak terjadi kehilangan material pada saat pemindahan dari alat satu ke alat yang lainnya. Yang kedua adalah high speed mixer granulator. Ini caranya ya, ini rotarinya, pemutarnya, mixer gitu ya. Menggunakan kecepatan yang tinggi. Dan high speed mixer ini atau granulator ini banyak digunakan di industri farmasi. Nah, mesin high speed mixer atau granulator ini memiliki mangkuk pencampur dari baja anti karat yang terdiri dari 3 bilah atau impeller utama, yaitu yang berputar pada bidang horizontal dan alat pemecah lain atau chopper yang berputar vertikal atau horizontal. Alatnya ada 5.15 ini. Ada yang begini gitu ya, ada yang begini, ada 2. 1, 2, ini kan.
Serbuk kering yang belum dicampur ditempatkan pada alat di sini, ya. Kemudian dan dicampur dengan putaran dari empeller sampai berapa menit. Nah, cairan penggranul kemudian ditambahkan melalui satu tempat yang tersedia pada granulator sementara. Berarti serbuk kering kalian masukkan ke dalam granulator sini. Dia akan muter gitu ya. Nah, kemudian cairan penggranulnya itu dipisahkan di tempat yang lain dulu. Ya, selama si impeller ini berputar. Nah, setelah itu cairan penggranul itu dicampurkan ke dalam campuran serbuk dengan impeller. Nah, choppernya, pemotongnya, itu akan berputar apabila massa granul basah terbentuk. Dan si chopper ini berfungsi untuk memecah massa granul basah untuk menghasilkan granul dengan ukuran yang diharapkan. Nah, setelah itu granul baru dikeringkan menggunakan flat bed dryer. Ini keuntungannya gitu ya, dibaca. Gitu. Ini alat-alatnya, ada yang begini alatnya. Ini di industri farmasi begini. Ya. Itu collect grade granulose atau mixer, safe and bow. Ini yang bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini alat-alat high speed mix granulator, jenis-jenisnya. Ini jenis-jenis alat granulator begini. Ini masukkan ke sini, ke dalam sini, ke dalam sini. Jadi gede banget alatnya ke sini, ke sini. Ini gambar yang A itu adalah tampak atas, ya, dari bottom driven impeller, chopper horizontal, ya. Nah ini chopper horizontal. Nah, kemudian saya mau langsung ke ada beberapa jadi ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kualitas dari granul akhir, yaitu ada parameter alat, proses, dan produk. Nah, nanti parameter ini itu sangat penting ya dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Ini ada variabel alat, proses, dan produk yang dapat mempengaruhi pengeringan pada serbuk. Yang pertama, alatnya adalah pendistribuan udara, bentuk dari bodi granulator, tinggi nozzle gitu ya, kemudian positif atau negatif operasi tekanan, dan scale up. Nah, kalau parameter proses itu ada beban bednya berapa, kecepatan aliran udara fluidisasinya berapa, suhu udara fluidisasinya berapa, kemudian kelembaban udara fluidisasi dan atomisasi. Kalau parameter produk itu ada jenis bahan pengikat, jumlah bahan pengikat, larut bahan pengikat, konsentrasi larutan penggranul, suhu larutan penggranul, dan bahan awalnya. Ya. Ini adalah contoh fluid bed granulator skala lab. Ini pengeringan skala lab. Ini kita belum punya ini. Ini di Germany. Ini ya, di dalam Handbook of Pharmaceutical Granulation. Ini procession di sini ya, pengeringannya. Itu yang granulasi basah. Nah, ini adalah peralatan untuk granulasi kering. Ini peralatan, meskipun granulasi basah telah digunakan secara luas, tetapi masih memiliki keterbatasan, yaitu air merupakan cairan penggranul yang sering digunakan, ya, sehingga dimungkinkan dapat menghidrolisis beberapa jenis zat aktif. Jadi, di dalam granulasi basah itu kan ada airnya ya. Nah, air ini di dalam cairan penggranul itu dapat menghidrolisis beberapa jenis zat aktif. Nah, cairan penggranul dihilangkan dengan proses pemanasan. Nah, setelah kalau di granulasi basah ya, setelah ditambahkan cairan pengikat atau cairan penggranul, kemudian dibutuhkan
pemanasan untuk menghilangkan kandungan lembab air. Nah, berarti kan dengan menambah biaya energi, menaikkan suhu, itu dapat mempercepat reaksi hidrolisis yang mungkin terjadi. Nah, granulasi kering itu bisa sebagai alternatif metode yang dapat digunakan dalam proses manufacturing jika metode granulasi basah itu tidak dimungkinkan. Oke. Ini pada proses granulasi kering, partikel serbuk akan diubah menjadi granul dengan cara pemberian tekanan tanpa menggunakan perantara cairan. Jadi yang pakai tadi ya, pakai slugging gitu ya, dipotong-potong, kemudian nanti dicampur lubrikan dan glidan baru dicetak. Nah, sebab itu akan menghindari panas dan suhu tinggi yang dimungkinkan mengakibatkan degradasi pada produk. Dibutuhkan ada 2 peralatan dalam proses granulasi kering. Yang pertama adalah suatu mesin untuk mencetak serbuk kering menjadi suatu massa yang kompak atau lempengan tipis. Sedangkan yang kedua adalah suatu penghancuran lempengan menjadi granul-granul. Yang pertama adalah slugger. Kemudian roller compactor, ya, sudah dijelaskan tadi. Di sini adalah keuntungan, ini sudah disingkat, keuntungan dan keterbatasan dari masing-masing metode pembuatan tablet. Yang pertama, metode gempa langsung, keuntungannya sederhana, prosesnya murah, tidak ada panas dan lembab, sehingga menguntungkan untuk bahan yang tidak stabil, dan disolusi langsung menjadi partikel. Keterbatasannya tidak cocok untuk semua obat, terbatas umumnya pada obat dengan dosis rendah. Konteksnya terjadi segregasi, bahannya mahal. Kemudian granulasi basah, metodenya handal dan cocok untuk hampir semua zat aktif. Mampu mengurangi permasalahan elastisitas, ya, penyalutan permukaan dengan pola. Nah, tapi keterbatasannya adalah mahal. Prosesnya lama, membutuhkan tenaga yang banyak, energi yang banyak, alat yang khusus. Nah, kemudian cocok kalau yang granulasi basah itu dengan pelarut selain air. Jadi nanti kalau zat aktif yang tidak larut dalam air pada saat proses granulasi basah, maka boleh menggunakan pelarut-pelarut yang organik dengan catatan tidak toksik. Granulasi kering atau slugging, gitu ya. Ini prosesnya berdebut sehingga kemungkinan terjadi kontaminasi silang. Granulasi kering dengan roller compactor ini prosesnya lama. Nah, itulah jenis-jenis alat-alat yang digunakan pada tahapan gempa langsung, granulasi basah, dan granulasi kering. Sebetulnya banyak sekali dan tidak bisa saya sebutkan atau saya sampaikan satu persatu. Jadi nanti silahkan teman-teman semuanya membaca lagi. Dan kemudian ini silakan soal latihan dikerjakan, ya. Kemudian saya tunggu maksimal sampai jam 13.30. Kita waktu sampai jam 13.30 kan ya? Nanti silakan 13.30. Nanti silakan dikerjakan soalnya. Ini saya share. Saya belum kayaknya. Jam 13.30 ini nanti ditulis soalnya dulu ya, boleh diketik, monggo diketik nggak apa-apa. Ya, nanti ini soal individu. Oke, soal latihannya individu. Diketik, kemudian nanti dikumpulkan di LMS. Itu nggih. Ntar saya buatkan rumahnya dulu. Ini pertemuan keberapa, Mbak? Ke-6 ya? Ya, ke-6, Bu. Oke. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan metode pembuatan atau proses manufacturing sediaan tablet. Misalkan teman-teman semua dibaca lebih lanjut lagi ya untuk pembuatan proses manufacturing sediaan tabletnya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Ini proses yang hadir ada 31 mahasiswa. Yang hadir siapa, Mbak Fananda?
Sepertinya ada yang terpental, Bu. Tadi lengkap 32. Lulu Faridatul berarti keluar masuk. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat mengerjakan. Saya upload di Edung ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, hadir Ibu. Tadi siangnya